Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di video pembelajaran pertemuan ke-8. Hari ini adalah pertemuan pertama setelah kita UTS. Bahasannya masih melanjutkan sebenarnya dari apa yang kita bahas di pertemuan sebelum UTS atau di pertemuan ke-7, yaitu masih dengan membandingkan kelompok data numerik. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membandingannya pakai histogram ya biasanya, atau kita bandingkan melalui kita lihat distribusi datanya. Nah, di video pembelajaran hari ini akan dijelaskan bagaimana kita melakukan membandingkan kelompok data numerik menggunakan box plot. Selanjutnya, bahasan yang berikutnya adalah kalau tadi membandingkan data numerik, nah hari ini juga akan dibahas tentang bagaimana ketika kita ingin membandingkan data yang sifatnya non-numerik atau yang kualitatif. Ketika kita berbicara tentang box plot, ini sudah saya jelaskan sebenarnya di pertemuan sebelum UTS. Ini hanya mereview, mengingatkan kembali kalian bahwa apa sih sebenarnya box plot, gunanya box plot itu apa sih, dan ini juga bisa menjadi panduan kita pada saat nanti mau melakukan interpretasi terhadap box plot. Namanya juga box plot, berarti ada kotak, ada garisnya. Nah, dari bentuk diagram kotak garis atau dari bentuk box plot, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah kita bisa lihat bentuk distribusi atau kesimetrikannya. Seperti yang kita ketahui, ada kalau berbicara bentuk distribusi, pasti nanti endingnya adalah apakah datanya simetris, apakah datanya left skew, apakah datanya right skew. Lalu yang kedua adalah ketika kita mau melihat bagaimana sih ukuran penyebaran data, lalu bagaimana ukuran pemusatan datanya. Ketika kita berbicara ukuran penyebaran data, maka bisa jadi kita lihat nilai standar deviasinya mungkin. Ini saya tambahkan ada nilai S-nya, ada nilai range, lalu ada IQR. IQR itu adalah interquartile range atau bahasa Indonesianya jangkauan antar kuartil. Lalu untuk ukuran pemusatan datanya, kita bisa pakai nilai median, kita bisa pakai nilai rata-rata, dan seterusnya ya. Ini sudah kita bahas di sebelum UTS. Lalu dengan box plot juga, kita bisa membandingkan bagaimana sih sebaran dua atau lebih kelompok data. Lalu yang terakhir, kita bisa lihat ada atau tidaknya outlier. Oke, ini contohnya. Misalkan saya punya data mengenai tingkat kecerdasan, di mana di sini tingkat kecerdasannya saya ukur dari beberapa responden, di mana dari responden itu saya juga ukur gendernya, sehingga di sini ada dua kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, bagaimana saya bisa membandingkan tingkat kecerdasan berdasarkan gender atau kelompok laki-laki dan kelompok perempuan? Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana membandingkan data yang sifatnya kuantitatif seperti ini atau numerik memakai histogram dan kurva atau grafik. Hari ini kita bahas menggunakan box plot. Tentunya ketika kita mau membandingkan antara dua kelompok box plot, kita harus ingat dulu cara bikin box plot itu seperti apa. Saya ingatkan di sini bahwa pada saat kita mau membuat box plot, maka harus ada 5 ukuran statistik yang kita cari ya. Ada nilai Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q0 itu apa? Q0 itu adalah nilai terendah atau nilai yang paling kecil. Q1 adalah kuartil 1, yang mana dia membagi 25% data. Lalu Q2 itu adalah median, di mana median membagi data menjadi 2, yaitu berarti nilainya ada di tengah-tengah. Lalu Q3 itu adalah kuartil 3, tentunya membagi data menjadi 75% datanya atau 3/4 datanya. Lalu Q4 itu adalah nilai yang paling besar atau nilai maksimalnya. 5 ukuran ini wajib kita ketahui pada saat kita mau membuat box plot. Lalu nanti untuk mengecek apakah dia ada outlier atau tidak, maka jangan lupa di sini kita menghitung ada PDB dan PDA. Rumusnya juga sudah saya jelaskan pada saat materi sebelum UTS ya, saya nggak akan ulangi lagi bahwa ketika ada nilai yang di luar range ini,
maka kita sebut dia sebagai outlier. Jadi kita membuat box plot untuk masing-masing kelompok data, untuk laki-laki dan kelompok data perempuan kalau untuk kasus ini. Sehingga saya dapetin box plotnya seperti apa. Ini saya pakai software Minitab untuk membuat box plot. Ketika datanya sudah seperti ini, atau ketika box plotnya sudah jadi, lalu kita tampilkan secara bersamaan, ada box plot untuk laki-laki, ada box plot untuk perempuan. Bagaimana kita menginterpretasikan dua box plot ini? Tadi panduannya sudah saya berikan, kita tinggal lihat dari ini sebenarnya, 4 poin ini. Yang pertama, kita bisa lihat yang paling mudah adalah bentuk box plotnya atau letak box plotnya. Kita bisa lihat letak box plot yang perempuan ini lebih tinggi dibanding dengan yang laki-laki. Letak box plotnya ya, si ini letaknya lebih tinggi dibanding yang laki-laki. Artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa ukuran pusat data untuk perempuan itu lebih tinggi dibanding yang laki-laki. Artinya, interpretasinya adalah kalau kita berbicara tentang tingkat kecerdasan, kalau misalkan ukuran pusat datanya kita pakai median, maka median tingkat kecerdasan perempuan itu lebih besar dibanding dengan median untuk yang tingkat kecerdasan laki-laki ini. Median itu dicerminkan letak yang garis di tengah-tengahnya. Garis di tengah-tengah untuk yang perempuan itu lebih tinggi dibanding dengan yang laki-laki. Itu interpretasi yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari sebaran datanya. Sebaran datanya bisa dilihat dari mana? Dari lebar box plotnya sebenarnya. Kita perhatikan, lebar box plotnya dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Nah, ini adalah, jangan lupa ini adalah key 1, ini adalah yang tengah tadi adalah key 2 atau letak median, lalu garis yang atas adalah key 3. Ini juga sama, ini adalah key 1, key 2, key 3. Sehingga yang namanya lebar itu dari mana ke mana? Kita bisa lihat tadi salah satu ukuran sebar data adalah IQR atau jangkauan antar kuartilnya. Jangkauan antar kuartil itu apa? IQR itu adalah IQR ini adalah nilai Q3 dikurangi Q1. Jadi kita lihat lebarnya atau IQR-nya lebih besar yang mana. Tentunya kalau kita lihat secara grafis, IQR perempuan lebih lebar dibanding yang laki-laki. Karena ini kan? Lebih lebar dibanding dengan yang laki-laki. Berarti artinya apa? Sebaran data untuk yang perempuan itu lebih menyebar atau lebih heterogen datanya dibanding dengan yang laki-laki. Oke, lalu kita bisa lihat dari ada outlier atau tidak. Di sini tentunya nggak ada ya. Kalau ada outlier, biasanya kalau hasil software kita kasih tanda, biasanya ada tanda bintang. Kalau pakai software misalkan, ada tanda bintang. Bintang itu mengindikasikan adanya outlier. Lalu yang terakhir tentang distribusi data. Distribusi data kita bisa lihat dari letak key 1, key 2, key 3. Ketika letak key 2-nya ada di tengah-tengah, itu mengindikasikan bahwa distribusi datanya simetris. Lalu kalau misalkan letak mediannya ada di atas, seperti yang laki-laki ini, artinya apa? Berarti banyak data yang ada di mana? Banyak data yang ada di nilai yang kecil atau nilai yang bawah. Berarti dia left skew atau right skew, pilihannya itu. Berarti kalau ada di bawah, berarti dia right skew ya. Atau koreksi saya jika saya terbalik. Oke, seperti itu ketika kita berbicara tentang box plot. Nah, gimana caranya pada saat saya mau buat itu di Excel? Kalau di Excel, saya harus pisahkan yang gender laki-laki sama gender perempuan. Maka tabelnya saya harus pisahkan. Ini laki-laki, ini perempuan. Oke, saya tinggal blok datanya. Blok datanya, lalu insert, masuk ke chart tentunya. Masih ingat pada saat kita
cari box plot di sini, kalau di Excel namanya bukan box plot, tapi kita lihat di sini ada box and whisker. Jadi kita pakai box and whisker. Oke, ini adalah bentuk box plot. Kalau kita biru itu apa, orange itu apa, tinggal kita kasih keterangan. Di sini ada pilihan bentuk box plotnya mau seperti apa. Misalkan saya ambil yang ini, sehingga ada keterangan sekarang. Kalau biru itu adalah laki-laki, orange itu adalah perempuan. Lalu nilainya berapa ya? Nilainya bisa kita nilainya bisa kita keluarkan pakai add chart element lalu data labels. Misalkan kita terlalu mepet, misalkan di right, maka ini sebenarnya nilai-nilai Q1. Kalau saya perbesar, ini adalah yang bawah Q1, ini Q2, ini Q3, ini nilai Q0, ini nilai Q4. Begitupun buat yang laki-laki, sama ya. Tapi karena ini bentuk box plotnya terlalu kecil, maka agak susah juga kita lihatnya ya. Kita bisa pakai summary aja sebenarnya. Kita bikin deskriptif statistik dari data ini. Masih ingat caranya? Kita ke data, lalu kita pilih data analisis, lalu kita pilih deskriptif statistik. Oke, input range-nya kita tinggal blok datanya. Karena saya blok dari judulnya, jangan lupa bahwa saya harus checklist label in first row. Lalu di sini ada group by-nya, by kolom ya, laki-laki dan perempuannya saya pisahkan per kolom. Lalu saya checklist summary statistiknya, output range-nya saya akan simpan di sini. Nah, selain dari box plot, kita juga bisa bikin summary statistik seperti ini untuk mempertegas apa yang digambarkan di box plot. Oke, itu bahasan tentang box plot. Semoga bisa dipahami. Sederhananya seperti ini, kurang lebih penjelasannya mirip seperti yang minggu lalu sebenarnya pada saat kita berbicara bagaimana membandingkan memakai grafik atau histogram. Jadi mau pakai box plot, mau pakai histogram akan lebih mudah ketika kita buatnya berdampingan dalam satu gambar, tidak terpisah. Supaya apa? Supaya skalanya sama. Ketika kita bilang dia lebih tinggi atau lebih lebar, skalanya sama, tidak berbeda gitu skalanya. Sehingga dari proses membandingkannya itu akan lebih objektif. Oke, itu bahasan tentang box plot. Selanjutnya saya akan lanjutkan materinya bagaimana ketika kita mau membandingkan data yang sifatnya kualitatif. Tentunya kita harus kenal dulu apa sih yang disebut sebagai data non-numerik atau data sifatnya kualitatif. Oke, dari data kualitatif ada 5 hal yang sebenarnya bisa kita lihat. Yang pertama, data kualitatif itu bisa digambarkan dalam suatu histogram atau suatu diagram, dalam suatu diagram. Diagramnya apa? Diagram yang paling sederhana ya, yang pernah kita coba juga, yaitu diagram batang sebenarnya, yang mana nanti banyaknya batang akan ada sebanyak kategori di data kualitatifnya. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa lihat ukuran pemusatan datanya. Ketika datanya kualitatif, ini sering saya ulang-ulang. Ketika datanya kualitatif, maka skala pengukuran data yang memungkinkan adalah kalau nggak nominal, pasti dia ordinal. Bedanya apa? Bedanya kalau dia ordinal, pasti dia punya urutan, punya peringkat, punya ranking, dan seterusnya. Maka ukuran pemusatan datanya bisa jadi berbeda. Ketika datanya nominal, maka ukuran pusat datanya yang cocok adalah modus. Ketika datanya skalanya ordinal, maka yang cocok kita bisa pakai modus, bisa pakai median. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, ketika kita punya data yang sifatnya kualitatif, kita juga sebenarnya bisa lihat kemiringannya atau
distribusi datanya. Ketika distribusi data bisa dilihat dari bentuk diagram batang sebenarnya ya. Nah, selain ukuran pusat data, sekarang kita berbicara tentang ukuran penyebaran data. Ketika datanya nominal, maka kita bisa cari nilai IQV-nya atau Index of Qualitative Variation. Plus kalau ordinal ada tambahan IQR yang tadi saya jelaskan. IQR adalah Interquartile Range. IQV ini untuk melihat apakah data saya homogen atau heterogen. Ya, sama seperti nilai standar deviasi, nilai varians, semakin besar nilai IQV-nya, maka semakin bervariasi nilainya atau datanya semakin heterogen. Lalu yang selanjutnya adalah dari data yang kualitatif juga kita bisa melihat hubungan antar variabelnya, tapi ini akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Ini saya cuma mau mengingatkan aja apa bedanya data kualitatif dengan data kuantitatif. Yang paling sederhana untuk membedakan apa itu kuali, apa itu kuanti, maka kalau datanya kualitatif biasanya berupa informasi yang sifatnya deskriptif. Tapi kalau datanya kuantitatif, biasanya datanya sifatnya adalah numerical information atau informasi yang bisa kita sajikan dalam bentuk angka. Tapi kalau kualitatif berarti tidak bisa kita sajikan dalam bentuk angka karena dia sifatnya deskriptif. Ini contoh yang sederhana aja. Ketika skalanya adalah nominal, ketika skalanya adalah ordinal, ya. Ini juga kalian sudah paham. Ketika datanya adalah nominal, maka contohnya adalah ini golongan darah. Bagaimana cara menyederhanakan data yang sifatnya kualitatif, maka kita juga sama aja. Kita bisa bikin tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Hanya saja tabel distribusi frekuensinya, banyaknya kategori akan ada sebanyak kategori di variabelnya atau di datanya. Tidak seperti yang data distribusi frekuensi pada saat kita berbicara data kuantitatif. Kita harus bikin banyaknya kelas interval, lalu ada K, lalu kita bikin jaraknya atau range-nya dan seterusnya ya. Kalau di sini lebih sederhana. Kita tinggal bikin tabel distribusi frekuensi yang mana banyaknya kategori itu akan ada banyaknya kategori akan ada sebanyak kategori di variabelnya. Lalu dari distribusi frekuensi ini, apa yang bisa kita cari? Yang pertama tentunya tadi ukuran pusat datanya. Ukuran pusat datanya digambarkan lewat modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Dilihatnya dari mana? Kita bisa lihat dari nilai frekuensi yang paling banyak atau yang paling besar. Sehingga ini adalah modusnya orang yang bergolongan darah O. Lalu kita bisa gambarkan lewat diagram batang dan diagram lingkaran. Datanya seperti ini. Diagram batang dan diagram lingkaran. Tentunya banyaknya batang dan banyaknya kategori di lingkaran akan mengikuti banyaknya kategori di variabelnya. Ini untuk data nominal. Lalu untuk data ordinal juga kurang lebih sama. Hanya saja kalau ordinal tadi pasti dia punya, di sini ada peringkatnya ya. Ada range-nya, ada urutannya. Tidak seperti tadi yang data nominal. Kurang lebih ini sama, nggak akan saya jelasin ulang. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mau membandingkan data yang sifatnya kualitatif, maka kita akan banyak berkaitan dengan ini, yang namanya Index of Qualitative Variation atau IQV. Ini untuk melihat apa? Untuk melihat ukuran sebaran datanya. Apakah datanya heterogen atau homogen? Apakah datanya bervariasi atau tidak? Bagaimana cara menghitungnya? Menghitung IQV, ini rumusnya. Sebenarnya rumusnya sederhana. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah nilai IQV ini, range-nya paling kecil 0, paling besar 1. Semakin mendekati 1, maka artinya bahwa datanya semakin heterogen atau sebaran datanya semakin besar. Semakin mendekati 0,
berarti artinya semakin homogen. Kurang lebih prinsipnya sama pada saat kita mencari koefisien variasi ya. Semakin besar itu semakin heterogen, semakin kecil nilai koefisien variasinya maka semakin homogen. Secara konsep sama. Hanya saja kalau minggu lalu kita berbicara tentang koefisien variasi itu untuk data yang sifatnya kuantitatif, kalau sekarang ketika sifat datanya adalah kualitatif, maka yang akan kita pakai adalah IQV atau Index of Qualitative Variation. Jadi ini rumusnya. Lalu saya akan beri contoh perhitungannya. Tadi di sini ada K. K itu adalah banyaknya kategori. Lalu di sini ada persentase. Persentase adalah persentase dari frekuensinya. Oke, misalkan saya punya ini datanya tadi, golongan darah. Kalau di awal distribusi frekuensi, saya hanya punya ini. Maka untuk menghitung IQV-nya, saya harus hitung persentase setiap frekuensinya. Artinya apa? Persentase ini adalah banyaknya frekuensi di setiap kategori dibagi banyaknya jumlah secara keseluruhan. Berarti kalau ini saya hitung dari 18/50 dikali 100%. Jadi ini bentuknya sudah persentase. Begitu dan seterusnya sampai ke golongan darah AB. Berarti 12 ini adalah artinya 12%. 6/50 dikali 100%, hasilnya 12%. Oke, lalu kita masuk ke IQV. Tadi 4 dari mana? 4 adalah banyaknya K. Ini 1, 2, 3, 4. Kategorinya ada 4, berarti K-nya 4. Lalu dikali 100% min. Oke, di sini ada sigma, di sini ada bentuk kuadrat. Artinya adalah nilai persentase itu kita kuadratin dulu baru kita jumlahkan. Berarti ini adalah 36 kuadrat, ditambah 24 kuadrat, ditambah 28 kuadrat, ditambah 12 kuadrat, ditambah, sudah ya karena cuma 4. Jumlahkan, lalu kita bagi 100%, ini adalah K-1. Lalu hasilnya 0,90. Nah, artinya apa tadi? Semakin dia mendekati 1 berarti semakin heterogen. Berarti datanya untuk golongan darah itu bervariasi. Dari 50 orang, datanya bervariasi. Begitu juga untuk yang data ordinal, sama saja cara menghitungnya, berarti kita harus cari dulu persentase dari setiap kategori, ya. Berarti ini 6 adalah 3/50 dikali 100%, 9/50 kali 100%, dan seterusnya. Nanti kita cari IQV-nya. Ketika IQV-nya mendekati 1, ini juga mendekati 1, berarti artinya datanya semakin heterogen. Maka ketika saya mau membandingkan beberapa kelompok, cara yang paling sederhana ketika datanya adalah kualitatif, maka saya bisa membandingkan melalui IQV-nya. Mana yang paling homogen, mana yang paling heterogen. Ini berarti kalau data ini kita bisa perhatikan yang paling heterogen adalah buat kelas A ya, karena ini sudah nilainya 1 justru. Lalu yang paling homogen adalah untuk kelas B dan kelas C. Kalau lihat dari 4 kelas di sini ya. Nah, di sini kita perhatikan kelas B sama kelas C nilainya sama 0,675. Sekarang kita perhatikan kelas B dan kelas C. Ini adalah datanya. Kalau kita lihat sebaran datanya sama. Masa sih sama? Oh, ternyata benar. Di sini kelas B 5-nya frekuensinya ada 2 ya. Ada 2 kategori untuk A sama E. Di sini juga sama, ada 2. Lalu modusnya 65. Modusnya juga sama 65 untuk kelas C. Lalu di sini ada frekuensi yang nilainya 10, di sini juga sama 10. Ini 15, ini 15. Berarti dari sisi komposisinya untuk kelas B dan kelas C sama aja. Sehingga di sini nilai IQV-nya juga sama. Jadi nggak ada yang lebih homogen, nggak ada yang lebih heterogen antara kelas B sama kelas C. Variasi datanya sama. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari 4 kelompok ini adalah
kelompok kelas yang paling heterogen adalah kelas A, lalu disusul oleh kelas D, lalu untuk kelas B distribusi atau variasi datanya itu adalah sama. Oke, seperti itu. Nah, kalau saya bikin resume, kurang lebih ini adalah resume atau summary yang kita pelajari di pertemuan ke-8 dan ke-9. Pada saat saya punya datanya adalah numerik atau sifatnya kuantitatif, maka saya bisa tampilkan dia dari sisi grafiknya, kita bisa bikin histogram dan poligon, kita bisa bikin diagram batang daun, lalu terakhir kita bisa buat box plotnya. Lalu kalau yang sifatnya ukuran statistik atau metode aritmatiknya, kita bisa cari ukuran-ukuran statistik di sini. Ada rata-rata, median, modus, nilai minimum, maksimum, variasi, standar deviasi, dan seterusnya. Nah, ada nilai kuartil, dan rumus-rumusnya sudah saya berikan di sebelum UTS. Lalu kalau sifat datanya adalah kategorik, maka secara grafik saya bisa carinya lewat diagram batang dan diagram lingkaran. Dengan banyaknya kategori akan ada sebanyak kategori di variabel kualitatifnya. Lalu untuk ukuran statistiknya, saya bisa cari nilai modus, nilai frekuensi, nilai IQV, plus satu lagi mungkin nilai median ketika dia sifatnya ordinal.